Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1141. Jangan pilih aku. Ombak meninggi dan suara gemuruh mengguncang angkasa. Saat gelombang laut saling bertabrakan, satu demi satu raja binatang laut bermunculan. Hiu Ahdai bergegas ke depan, dengan sasarannya adalah pulau di tengah area di depan. Jiang Kufeng terjebak di pulau itu. Perang laut yang menarik perhatian global pun pecah. Banyak pasukan yang mengambil risiko dengan mengirimkan pesawat tak berawak ke sana. Dan setelah pesawat tak berawak itu dihancurkan, mereka terus mengirimkan pesawat tak berawak, dengan harapan menjadi yang pertama mendapat berita terbaru. Sebuah drone menangkap adegan Chu Chen dan rekan-rekannya terbang maju sambil membawa pedang mereka. Pahlawan Chu, kamu akhirnya berada di laut. Sahabat pelabuhan Huang Bin, datanglah dan lihatlah. Kalian diserang, dan pahlawan Tiongkok Chu datang menyelamatkan kalian. Kalian harus mengingat kebaikan pahlawan Tiongkok Chu untuk generasi mendatang. Jika saya seorang pejabat pelabuhan Huang Bin, saya pasti akan mendirikan patung untuk pahlawan Chu di tempat yang paling mencolok di pelabuhan Huang Bin. Ada desas-desus bahwa pahlawan Chu adalah penguasa lautan dan memiliki kekuatan binatang buas di bawah komandonya. Itu benar. Pahlawan Chu adalah dewa abadi. Ketika perang meletus, banyak sekali orang yang gembira dan darah mereka mendidih. Ketika banteng ilahi 5 warna membuat pengumuman, banyak orang menduga akan terjadi pertempuran seperti itu. Banyak orang juga tidak menyangka bahwa pahlawan Tiongkok Chu benar-benar akan muncul secara langsung dan memilih untuk bertarung melawan banteng emas 5 warna di alam tubuh emas. Ledakan, suara kembang api berlangsung kurang dari 1 menit sebelum berhenti, dan banyak tempat di lautan berubah menjadi merah darah. Pertarungan antar gelombang binatang jauh lebih berdarah dan mengerikan daripada pertarungan antar prajuritnya. Ini pula lah alasannya mengapa Chu Chen selalu berharap bahwa gelombang binatang buaslah yang akan menghadapi gelombang binatang buas. Kekuatan prajurit manapun yang menghadapi gelombang binatang laut sendirian akan tertekan oleh momentum yang mengerikan ini. Kekuatan keseluruhan gelombang binatang laut yang dipimpin Ahdai jauh lebih rendah daripada gelombang binatang yang dikomandoi banteng ilahi 5 warna. Akan tetapi, setelah peperangan dimulai, mereka tidak terpuruk, sebab di belakang mereka terdapat 800 pendekar, termasuk pendekar gaib yang dipimpin oleh 7 pendekar alam gaib. Dari Biro Operasi Khusus, Departemen Khusus, 2000. Bawahan Chu Chen, lautan begitu luas dan medan perang pun sangat luas. Banyak orang memilih lawan mereka dan mulai berjudi dan berkelahi. Chu Chen tiba, berdiri di udara, dan melihat ke kejauhan. Sapi Dewa 5 warna belum muncul. Kunci dari pertempuran ini adalah apakah tubuh emas banteng Dewa 5 warna dapat dipatahkan. Tuan dan Nyonya Chu Chen saling berpandangan. Pasangan itu berharap dapat menciptakan keajaiban memecahkan tubuh emas itu dengan tangan mereka sendiri hari ini. Ketika Chu Chen meninggalkan kapal pesiar, dia juga mengumpulkan 2 lempengan batu. Pada saat ini, Chu Chen sedang memilih waktu yang tepat untuk menghancurkan 2 lempengan batu itu.
Di alam gaib dipasang surut binatang laut di sisi yang berlawanan juga ada raja-raja binatang, dan jumlah mereka bahkan lebih banyak dari pihak Chu Chen. Liu Ruyan dan Nangong Jun bergabung dalam pertempuran sesegera mungkin. Dalam pertempuran apapun, permainan antara orang-orang terkuat memainkan peran yang menentukan. Gelombang binatang bertarung melawan gelombang binatang, kekuatan magis versus kekuatan magis. Adegan ini mengejutkan. Kedua belah pihak memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat. Banteng Dewa Lima Warna tidak muncul, dan Chu Chen dan istrinya juga memperhatikan situasi di medan perang. Tiba-tiba angin dan awan bertiup kencang. Sekelompok manusia bergegas keluar dari pulau dan menyerang perkemahan Chu Chen. Gambar ini menyebabkan banyak orang berseru kaget. Banteng Dewa Lima Warna adalah Raja Klan Iblis. Dalam pertempuran ini, meskipun pihak Chu Chen juga mendapat bantuan dari gelombang binatang laut, di mata banyak orang, itu hanyalah pertarungan seni bela diri kuno antara iblis dan manusia. Secara global, sebagian besar orang masih berpihak pada Chu Chen dan mendukungnya. Tak disangka, pada saat itu, segerombolan manusia benar-benar keluar dari pulau klan iblis dan mengayunkan pisau jagal mereka ke arah para anggota kelompok 2000. Itu adalah 12 dewa utama aliansi baru. Aliansi baru telah menyerah kepada banteng ilahi 5 warna begitu cepat. Ini adalah aliansi baru. Di antara 12 dewa utama, 9 berada di ranah kekuatan supernatural. Dengan bergabungnya mereka di ranah yang kuat, banteng ilahi 5 warna telah mulai menekan pihak pahlawan Chu. Banteng suci 5 warna yang benar-benar menakutkan belum muncul. Tak lama kemudian, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu di internet memperoleh informasi langsung melalui berbagai saluran, dan kemudian mulai menyuarakan pesimisme. Beberapa orang bahkan percaya bahwa banteng ilahi 5 warna tidak perlu muncul sama sekali. Kekuatan di bawah komandonya ditambah dukungan aliansi baru sudah cukup untuk menghadapi Chu Chen. Mungkinkah banteng ilahi 5 warna benar-benar tunggangan mantan Kaisar Qin? Dan apa yang dia umumkan adalah perintah sebenarnya dari Kaisar Qin. Suara-suara serupa menjadi semakin umum, dengan promosi yang disengaja dari beberapa kekuatan gelap. Chu Chen memandang sekeliling seluruh medan perang. Saudari Liu dan Saudari Yun, yang satu memiliki kekuatan magis 100 bunga dan yang lainnya memiliki kekuatan magis musik, mereka berdua memiliki keuntungan besar dalam pertarungan kelompok. Akan tetapi, mereka hanya dapat dianggap sebagai sedikit tempat di kubu mereka sendiri di mana mereka mempunyai keuntungan. Di tempat lain, mereka ditekan. Gelombang binatang buas laut yang ditaklukkan oleh Komandan Banteng Ilahi 5 warna ini, tidak peduli apakah mereka adalah Raja Binatang Buas di alam transformasi ilahi atau alam kekuatan ilahi, tidak diragukan lagi jumlahnya adalah yang terbesar di dunia saat ini. Di alam lautan, mereka seperti pasukan dewa, tak terkalahkan dan menang dalam setiap pertempuran. Jika banteng ilahi 5 warna tidak keluar, mari kita pemanasan saja. Chu Chen berbicara sambil memegang batu tulis merah ilahi di tangannya. Song Yan mengangguk, dan tiba-tiba, dia bergerak seringan burung layang-layang, mengayunkan pedangnya ke samping, dan teknik pedang gadis Yue serta gerakan mematikan itu tiba-tiba muncul.
Chu Chen memandang dewa utama aliansi baru, yang berada di alam supernatural, berwajah barat, dan menghancurkan batu tulis dewa merah di tangannya. Dewa pemimpin aliansi baru, Yoyoha, yang berwajah barat, telah memperhatikan tatapan Chu Chen. Meskipun mereka berdua berada di alam kekuatan supranatural, dia hanyalah orang tak dikenal. Sedangkan Chu Chen adalah pahlawan yang terkenal di dunia. Dia tidak berniat membunuh Chu Chen dan menjadi terkenal dengan berdiri di pundak seorang raksasa. Jangan pilih aku, jangan pilih aku, jangan pilih aku. Namun, Yoyoha segera putus asa. Di antara sekian banyak orang, Chu Chen lah yang memilihnya. Dia menghancurkan lempengan batu di tangannya ke arah Yoyoha. Yokiaoha sangat ketakutan sehingga dia hanya bisa menggunakan kekuatan gaibnya untuk mencoba memblokir serangan batu Chu Chen. Ledakan pada saat ini, Yokiaoha akhirnya mengerti mengapa Chu Chen begitu terkenal. Lempengan batu yang tampaknya mudah itu mengenai dia, tetapi sebenarnya memberinya perasaan ingin menghancurkannya. Meskipun Yokiaoha berusaha sekuat tenaga menghalanginya, dia tetap terpesona oleh serangan Chu Chen. Banyak orang pun memperhatikan pemandangan ini dan merasa takjub. Meskipun pahlawan Chu masih berada di alam kemampuan ilahi, kekuatan tempurnya jelas jauh lebih unggul daripada alam kemampuan ilahi lainnya. Lebih baik menyaksikan pertarungan pahlawan Chu dengan cara yang santai dan tanpa beban. Jika tidak ada banteng ilahi 5 warna, aku akan bertaruh pada pahlawan Chu untuk memenangkan pertempuran ini. Di samping merasa takjub, seseorang hanya dapat menghela napas dalam penyesalan. Tidak peduli seberapa kuat pahlawan Chu, ada puncak yang tidak dapat diatasi di depannya. Bab 1142 Air mata Chu Chen. Apa yang akan ditimbulkan perang bagi manusia? Kata-kata yang paling intuitif dan paling murni adalah kematian. Kehidupan laut mati, Raja binatang yang kuat itu tumbang. Anggota 2000 meninggal, dewa utama aliansi baru jatuh. Kematian selalu menjadi tema abadi perang. Diskusi panas di internet berangsur-angsur berubah dari kegembiraan awal menjadi keheningan. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak bertempur dengan sekuat tenaga. Jika kau membunuh satu orang dari bangsaku, aku akan membunuh satu binatang buasmu. Jika jiwa juga hancur, itulah kematian sejati. Banyak adegan yang direkam berdarah dan mengejutkan untuk ditonton. Pada saat ini, pengumuman resmi awal Biro Operasi Khusus dikutip oleh banyak orang. Semoga dunia damai, semoga dunia damai. Seseorang tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya berada di lokasi perang. Mungkin mereka tidak lagi tahu apa itu ketakutan, dan yang ada hanyalah pertikaian dan pembunuhan tanpa akhir. Chu Chen telah membunuh 2 dewa utama aliansi baru secara berurutan. Dia mengamati batu tulis dewa merah di tangannya. Tiba-tiba, Chu Chen melemparkan batu tulis dewa merah dan mengenai Raja Binatang buas. Raja Binatang tidak dapat menghindar dan membuka mulutnya yang berdarah dan menelan batu tulis dewa merah. Chu Chen segera mengeluarkan prasasti batu milik sang jenderal di tangannya. Ledakan, sebelum Chu Chen bisa melemparkan batu tulis umum, batu tulis itu tiba-tiba meledak. Jenderal dengan pedang di tangan, bangun, jiwa yang agung dan kuat itu tergantung di atas lautan. Di mana ini?
Jenderal Hengdao merasa pusing dan tiba-tiba terbangun ketika melihat pemandangan di depannya. Dia jelas-jelas menjaga Gunung Langjutsu sampai tingkat kultivasinya mundur ke alam transformasi ilahi. Tubuhnya hancur, dan jiwanya jatuh ke dalam keadaan tidak aktif. Sekarang jiwanya telah terbangun, dia berada di laut, dan masih ada pertempuran yang terjadi di depannya. Jenderal dengan pedang, Chu Chen berteriak dengan tegas. Jiwa jenderal dengan pedang segera mendekati Chu Chen. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur. Tetapi setelah sekian tahun, begitu dia terbangun, seseorang memanggil namanya, dan secara alami dia pun mendekat tanpa sadar. Chu Chen tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak. Dalam situasi saat ini, jika kedua orang besar ini dapat memainkan perannya, mereka dapat membalikkan seluruh situasi pertempuran. Jumlah kekuatan sihir lawan jauh melampaui imajinasi awal Chu Chen. Jangan lupa, sapi Dewa 5 Warna belum muncul. Banteng Dewa 5 Warna memimpin gelombang monster laut untuk menyerang garis pantai, melukai orang-orang tak berdosa, dan berusaha menyatukan dunia para pendekar, kata Chu Chen lantang. Saya mohon Jenderal Hengdao untuk bergabung dengan kami dalam membunuh Banteng Dewa. Jenderal Hengdao segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak ragu-ragu dan terbang langsung menuju perkemahan musuh dalam bentuk jiwanya. Ledakan, beberapa raja binatang mencoba membunuh jiwa Jenderal Hengdao. Bagaimanapun, keadaan jiwa sangat berbeda dari keadaan tubuh fisik. Akan tetapi, meskipun jenderal dengan pedang hanya dalam kondisi Yuanshen, ia juga menunjukkan kekuatan yang sangat dahsyat. Yuanshen-nya terbang dan berubah menjadi pedang, yang bersentuhan dengan serangan Raja Binatang. Raja Binatang di alam transformasi ilahi tewas seketika. Bahkan Yuanshen miliknya pun terpotong oleh pedang. Dalam sekejap, sebilah pedang jiwa menyerbu ke medan perang, bagaikan Raja Shuro, merenggut nyawa satu demi satu. Chu Chen menatap sang jenderal dengan pedang, dan ada sedikit rasa panas di matanya. Jenderal Hengdao bangun tepat pada waktunya. Dari semua orang yang hadir, tidak ada seorang pun yang lebih mengenal medan perang dan memahami perang lebih baik daripada Jenderal Hengdao. Kekuatan Jenderal Hengdao diasah di medan perang. Dia muncul di medan perang dalam wujud rohnya yang berubah menjadi pedang. Dia dapat muncul di tempat yang tepat di mana bantuan dibutuhkan, pada posisi yang tepat untuk membunuh musuh dan mematahkan formasi pembunuh musuh. Bahkan Chu Chen akan merasa sulit melakukan ini. Beberapa orang terlahir untuk berperang. Perang yang berskala besar, pertarungan antara gelombang-gelombang buas telah menyebabkan gelombang-gelombang yang menderu dan mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana di lautan. Kekuatan seorang individu mungkin tidak berarti, tetapi beberapa orang dapat menentukan arah perang. Kebangkitan Jenderal Hengdao secara langsung mengubah situasi di seluruh medan perang. Setelah Jenderal Hengdao membunuh pasukan musuh dengan kekuatan besar, pihak Chu Chen memiliki kecenderungan untuk menekan ke arah pulau itu. Chu Chen melihat ini dan sangat gembira. Siapa yang berani menghunus pedang dan menaiki kudanya? Hanya aku, sang Jenderal Agung dengan pedang. Yuan Shen yang menghunus pedang menyerang medan perang. Tak lama kemudian, orang-orang kuat lawan juga mulai menangkap Jenderal Hengdao. 3 raja binatang di alam gaib, yang dipimpin oleh Ling He, mengepung jiwa Jenderal Hengdao.
Dalam keadaan roh primordial, dia mampu menarik pengepungan tiga alam kekuatan supernatural lainnya, dan dia tidak dirugikan sama sekali. Yuan Shen dapat mengerahkan kekuatan magis puncak. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Jika Jenderal Heng Dao dapat menemukan tubuh yang cocok untuk dimiliki, bukankah dia akan dapat mulai membentuk tubuh emas segera setelah dia terlahir kembali? Mata Chu Chen dipenuhi rasa iri. Ini bosnya. Titik akhir kerja keras orang lain adalah titik awal mereka. Terjadi ledakan, diikuti oleh bercak darah dan daging. Chu Chen menoleh dan pupil matanya berbinar. Dewa Merah telah bangkit. Raja binatang laut yang baru saja menelan batu tulis Dewa Merah tiba-tiba meledak, dan jiwa berbentuk tombak keluar dari tubuhnya. Tuan Hongshen, Chu Chen berteriak, "Aku mengenalmu. Kau terus mencoba masuk dengan menyusup ke dalam jiwamu. Aku sudah terbangun, tetapi aku telah berlatih di batu hamil dewa." Suara Dewa Merah terdengar, "Kau benar-benar melemparkanku ke perut binatang buas itu. Setelah pertarungan ini, aku akan membalas dendam padamu." Chu Chen tertegun, dan sebelum dia bisa membuka mulutnya, roh seperti tombak itu telah membunuh musuh. Kedua pria kuat, keduanya bos, telah terbangun. Chu Chen memperhatikan tindakan Dewa Merah dan sangat gembira. Kekuatan Dewa Merah sama sekali tidak kalah dengan Jenderal Heng Dao. Sekalipun mereka kalah dalam pertempuran hari ini, mereka akan segera mengungsi dan mencari tubuh fisik untuk kedua orang besar itu. Setelah Dewa Merah dan Jenderal Heng Dao berhasil mengambil alih tubuh itu dan membentuk kembali tubuh emas mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk membunuh banteng ilahi 5 warna lagi. Inilah adegan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Chu Chen. Dewa Merah dan Jenderal Heng Dao menjadi dua kekuatan penstabil di medan perang pihak mereka. Ling He merasa cemas dan menjerit keras. Para dewa utama aliansi baru juga panik. Mereka menyerah secara sukarela dan datang ke sini melalui laut. Tetapi mereka bahkan tidak dapat melihat banteng Dewa 5 warna. Sekarang mereka merasa seperti umpan meriam. Pada titik pertempuran ini, lebih dari setengah dari 12 dewa utama aliansi baru telah terbunuh. Momentum pihak Chu Chen mencapai puncaknya. Dia terus maju dan semakin dekat ke pulau itu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras dari pulau itu. Chu Chen mendongak dan melihat asap dan debu mengepul ke langit. Banteng Dewa 5 warna akan segera keluar. Chu Chen menyipitkan matanya dengan dingin dan menatap ke depan. Ia mengenakan jaket anti angin berwarna hitam, dengan sosok yang misterius, mendekat dari kejauhan, seakan-akan sedang memamerkan kepiawaiannya dalam menyetir. Ia terus-menerus mengubah posisi ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya muncul di medan pertempuran, dengan kedua tangan di belakang punggung dan membelakangi dunia. Ternyata itu Saudara Feng. Chu Chen langsung kegirangan. Saudara Feng juga sudah menerobos ke alam kekuatan supernatural. Namun, mata Chu Chen tiba-tiba menatap ke satu arah. Di bawah terik matahari, Jiang Kufeng tidak memiliki bayangan. Mungkinkah, pada saat ini, Chu Chen merasakan hidungnya sakit dan air matanya pun jatuh. Saudara Feng, pergilah dengan damai. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Bersambung.